3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, dengan saya sendiri Anisatul Hamidah, dan teman saya Ayuniar Tamril. ya. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami dalam mata kuliah micro teaching, yaitu pertemuan 7 tentang memahami keterampilan mengelola kelas dan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Ayu. Jadi keterampilan mengelola kelas itu untuk setiap guru itu pasti terlibat secara langsung dalam kegiatan pengelolaan kelas. Nah, dalam suatu kelas, guru itu sebenarnya mempunyai dua permasalahan pokok, yaitu pengajaran dan manajemen, di mana keduanya mempunyai penanganan masing-masing. Nah, pengajaran itu harus diatasi dengan cara pengajaran yang baik, sedangkan manajemen dengan cara pengelolaan. Nah, aspek yang penting dalam proses pembelajaran mengajar yaitu pengelolaan kelas, di mana pengelolaan itu merupakan proses terjadinya tingkah laku yang kompleks dan seorang guru menggunakannya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas secara efisien dan memungkinkan siswa dapat belajar dengan memperoleh rasa nyaman. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi proses belajar mengajar yang optimal. Nah, selanjutnya ini, Suhar Simi 1996 menyebutkan bahwa sebab masalah pengelolaan kelas yaitu yang pertama, siswa tidak tahu apa yang harus diperbuat. Yang kedua, siswa sudah diberitahu akan tugasnya, tetapi setelah beberapa lama kemudian mereka menjadi lupa akan tugasnya. Yang ketiga, siswa sudah mengetahui apa yang harus mereka perbuat, tetapi tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Yang keempat, beberapa siswa tahu sebagian yang sudah melaksanakan tugas sebelum waktunya habis sehingga membuat keributan. Selanjutnya, yang kelima, ada di antara siswa yang merupakan anak malas, tak bergairah atau pengganggu, sehingga walaupun mereka melakukan tugas, akan tetapi tidak secara sungguh-sungguh. Jadi itu beberapa masalah yang ada dalam pengelolaan kelas. Nah, keterampilan mengelola kelas itu sendiri ialah keterampilan guru untuk menciptakan dan memperoleh kondisi belajar yang optimal dan keterampilan untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Apabila terganggu atau apabila terdapat gangguan dalam proses belajar yang baik, yang bersifat gangguan kecil dan sementara maupun gangguan yang berkelanjutan. Untuk selanjutnya, pengertian dari pengelolaan kelas menurut Majid adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya jika terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan yang digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran guna untuk mengkondisikan belajar siswa dengan harapan supaya terjadi suatu kondisi kelas yang kondusif, memaksimalkan sarana dan prasarana, menjaga keterlibatan siswa, menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal dan rasa nyaman dalam proses belajar mengajar. Maka dalam melaksanakan keterampilan mengelola kelas, perlu memperhatikan komponen keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Hal ini berkaitan dengan kemampuan seorang guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran. Selanjutnya, menurut Usman 2002, pengelolaan kelas mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar tercapai hasil yang baik. Nah, tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Adapun tujuan dari pengelolaan kelas yaitu adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib
sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Nah, pengelolaan kelas tersebut dimaksudkan untuk menciptakan suatu kondisi dalam kelompok kelas yang baik, kondusif, dan terarah, yang memungkinkan siswa untuk berbuat dan beraktivitas sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya ini ada komponen keterampilan mengelola kelas. Di antaranya itu, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Di antaranya ada memperlihatkan sikap yang tanggap dengan melihat secara jeli dan seksama, membagi perhatian secara visual dan verbal, memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan siswa dan menuntut tanggung jawab siswa. Yang lain-lainnya, memberi petunjuk-petunjuk yang jelas, menegur secara bijaksana, dan memberikan penguatan seperlunya. Keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal, yaitu yang pertama memodifikasi tingkah laku. Nah, dalam strategi ini, hal pokok yang harus dikuasai seorang guru adalah mengajarkan tingkah laku baru yang diinginkan dengan cara memberikan contoh, bimbingan, dan meningkatkan munculnya tingkah laku siswa yang baik dengan memberikan penguatan. Nah, pengelolaan atau proses kelompok. Dalam strategi ini, kelompok dimanfaatkan dalam memecahkan masalah-masalah pengelolaan kelas yang muncul, terutama melalui diskusi. Selanjutnya, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Nah, dalam strategi ini, perlu ditekankan bahwa setiap tingkah laku yang keliru merupakan gejala dari suatu permasalahan. Selanjutnya ini, menurut Wardani, dalam menerapkan keterampilan mengelola kelas, perlu diingat 6 prinsip, yaitu kehangatan dan keantusiasan dalam mengajar, yang dapat menciptakan iklim kelas yang menyenangkan. Menggunakan kata-kata atau tindakan yang dapat menantang siswa untuk berpikir. Menggunakan berbagai variasi yang dapat menghilangkan kebosanan, keluasan guru dalam pelaksanaan tugas, penekanan pada hal-hal yang bersifat positif, dan penanaman disiplin diri sendiri. Nah, itu 6 prinsip dari menerapkan keterampilan mengelola kelas. Selanjutnya, menurut Sartika, kemampuan dan keterampilan mengelola kelas dalam proses belajar mengajar yang baik yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menciptakan situasi yang memungkinkan anak untuk belajar, sehingga merupakan titik awal keberhasilan pengajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu siswa belajar dalam suasana yang wajar, tanpa tekanan, dan dalam kondisi yang merangsang untuk belajar. Jadi dalam proses pembelajaran itu sendiri, seorang guru harus mampu menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan siswa dapat melakukan pembelajaran, menumbuhkan sikap yang ramah, memiliki kesiapan demi berjalannya suatu pembelajaran, dan seorang siswa mampu merasakan kenyamanan dalam keadaan ataupun suasana yang sewajarnya. Tidak ada tekanan dari guru dan mampu terangsang untuk belajar dengan baik. Nah, keterampilan yang selanjutnya ini adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus, yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widya iswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan itu sendiri adalah kemampuan guru atau instruktur atau widya iswara dalam mengembangkan terjadinya hubungan interpersonal yang sehat dan akrab antar guru dan siswa, maupun antar siswa dan siswa, baik dalam kelompok kecil maupun perorangan. Secara fisik, bentuk pengajaran ini adalah berjumlah terbatas, yaitu berkisar 3-8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perseorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap siswa, serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa. Nah, mengajar kelompok kecil dan perseorangan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa, maupun siswa dengan siswa. Khusus dengan cara melakukan pembelajaran perseorangan, perlu diperhatikan kemampuan dan kemantangan berpikir peserta didik, agar apa yang disampaikan bisa diserap dan diterima oleh siswa.
Nah, selanjutnya ini peran guru dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Di antaranya adalah 1. Organisator kegiatan belajar mengajar. 2. Sumber informasi bagi siswa. 3. Pendorong bagi siswa untuk belajar. 4. Orang yang mendiagnosa kesulitan siswa serta memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kelima, penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa. Yang keenam, peserta kegiatan yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti siswa yang lainnya. Pengajaran kelompok kecil dan perorangan akan terwujud jika terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya hubungan yang sehat dan akrab antara guru dan siswa, siswa dengan siswa. Selanjutnya, siswa belajar dengan kecepatan, kemampuan, dan cara minat sendiri. Selanjutnya, siswa mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu, siswa dilibatkan perencanaan belajar. Yang terakhir, guru dapat memainkan berbagai peran. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Di antaranya, yang pertama, tidak semua topik dapat disajikan dalam format kelompok kecil dan perseorangan. 2. Lakukan pengajaran kelompok kecil dan perseorangan secara bertahap. Yang ketiga, pengorganisasian siswa, sumber atau materi, ruangan, dan waktu harus dilakukan secara cermat. Yang keempat, guru harus mengenal siswa secara pribadi. Selanjutnya dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu pembelajaran dilakukan berdasarkan perbedaan individu, memperhatikan dan melayani kebutuhan siswa, mengupayakan proses belajar mengajar yang aktif dan efektif, merangsang tubuh kembangnya kemampuan optimal siswa, pergeseran dari pengajaran klasikal ke pengajaran kelompok dan perseorangan. Selanjutnya langkah pengajaran kelompok kecil dan perorangan, dan terakhir menggunakan berbagai variasi dalam pengorganisasiannya. Sekian dari kelompok kami mengenai pembahasan keterampilan mengelola kelas dan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.